beliau menyebutkan ada ya di hadis Abi Malik Al-Asy'ari bahwa ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang ya siapa yang melakukannya itu masih ada dari umat ini yang melakukan hal itu. Di antaranya ya berbangga-bangga dengan para leluhurnya gitu ya, hanya mengandalkan nasabnya saja. Ya. Kemudian juga mencela nasab keturunan, kemudian istisqa, yaitu minta hujan dengan ya, istisqa dengan bintang-bintang yang ada. Kemudian niyaha, meratapi mayat. Ini tradisi jahiliyah, memang begini dah jahiliyah dahulunya. Mereka membangga-banggakan dengan keturunan mereka, ya, bangga dengan nasab leluhur mereka orang besar, tokoh masyarakat, dan mungkin para ya pejuang dan seterusnya begitu ya, mereka bangga dengan hal itu, seolah-olah mereka memahami ya, kalau kami di keturunan ya orang-orang bangsawan atau orang-orang ya kerajaan dan seterusnya, dia bangga. Taib, ini perilaku jahiliyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan kalian itu bukan dengan nasab semata, adalah dengan takwa. Enggak ada menyebut inna akramakum asyrafukum nasaban. Yang paling mulia orang paling mulia nasabnya, yang paling mulia dari keturunan Nabi. Tidak ada seperti itu. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang bertakwa. Maka Rasul yang paling mulia kenapa? Inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah, yang paling takut dan paling beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka keturunan tidak bisa menyelamatkan seseorang. Kalaupun dia keturunan Nabi, keturunan para orang-orang soleh, ya, tokoh masyarakat, tapi dia orang yang jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah Nabi, jauh dari akidah Nabi, jauh dari akhlak beliau, tidak bermanfaat itu, tidak bermanfaat. Ya, man batta amalu lam yusri' nasabuhu, orang yang ya terlambat ya mendapatkan rahmat keselamatan ya disebabkan amalannya, nasabnya tidak akan bisa menyegerakan dia untuk mendapatkan rahmat tersebut. Maka intinya membangga-banggakan kami keturunan Nabi, atau kami orang soleh, keturunan mungkin buya, keturunan tuan guru, keturunan mungkin pak ya dan seterusnya, ini tidak bermanfaat di sisi Allah. Bukan itu yang menjadi standar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan itu. Ya. Yang menjadi adalah bagaimana seseorang betul-betul setia mengikuti Rasulullah SAW. Kendati pun dari apa? Dari orang yang tidak memiliki nasab yang mulia, keturunan yang mulia, tidak bangsawan, tidak bukan di keturunan ya orang-orang besar, tidak. Bilal, lihat, seorang budak Habasyi, apa yang mengangkat dia? Lebih mulia dari Abu Jahal, tidak ada bandingannya. Abu Jahal kafir, Abu Lahab kafir ya. Bilal seorang budak hitam negeri Habasyah, Ethiopia, beriman kepada Rasulullah SAW, sampai Rasul SAW mendengar ya suara telapak kaki beliau, sandal beliau. Ada apa ini? Apakah orang bangsawan? Tidak. Tapi bagaimana Allah menghinakan ya tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain, Abu yang lainnya ya. Jadi ini harus perhatikan ya. Tinggalkan berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan kita, menamakan dengan istilah-istilah, menipu orang awam. Nah, bila terbukti seorang keturunan orang yang soleh, yang baik, dia orang yang soleh dan baik, nah kita hormat, tapi tidak boleh mengkultuskan. Terbukti jelas nasabnya dia keturunan Nabi, kita hormat, tapi dengan syarat orang yang taat. Tapi kalau mengaku keturunan Nabi tapi perbuatannya menyimpang dari akidah Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi, tidak ada artinya. Rasul tidak akan bisa menyelamatkan dia, keturunan tidak akan bisa menyelamatkan dia ya. Oleh karena itu ya, ini termasuk dari perilaku ya amalan jahiliyah ya, berbangga-bangga dengan sekedar nasab, bukan dengan amal soleh. Padahal yang menjadi standar penilaian Allah, a'malukum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Perhatikan, Allah enggak mati, Allah yang yanzuru ila nasabikum, enggak ya. Allah tidak memperhatikan hal itu. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum
walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Hati dan amalan yang menjadi standar punya Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan berbangga-bangga dengan nasab seperti itu. Kita khawatir termasuk pada apa yang terdapat dalam hadis ini, perilaku-perilaku jahiliyah yang membangga-banggakan diri dengan hal seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat.